geoda. Nah, mungkin bagi teman-teman yang hadir di sini sudah sangat familiar ya, atau sudah secara keilmuan juga mungkin bisa lebih mumpuni lah daripada saya. Tapi di sini saya akan mencoba membagikan apa yang saya dapatkan, terutama waktu kemarin saya juga sempat mengikuti mata kuliah peminatan di analisis spasial seperti itu. Nah, kegiatan MSE ini adalah kegiatan yang insya Allah rutin diselenggarakan oleh Himapasti. Jadi adalah salah satu program kerja Himapasti di mana mengagendakan untuk mengagendakan pelatihan software di setiap bulannya. Harapannya teman-teman nanti juga bisa bergabung di materi-materi selanjutnya. Sebelum saya masuk ke simulasi melakukan analisis data dengan geoda, nah saya akan memberikan sedikit pengantar tentang analisis spasial. Nah, sebenarnya spasial itu apa sih? Tuh. Dan apa itu data spasial? Apa bedanya data spasial dengan data-data biasa? Nah, data spasial itu adalah data yang mengandung dua unsur, yaitu unsur keruangan atau dimensi keruangan dan dimensi faktual data, di mana data spasial ini dikumpulkan dari lokasi-lokasi yang berbeda dan memberikan indikasi ketergantungan antara pengukuran data dengan lokasi. Jadi ibaratnya data spasial ini adalah data hasil penelitian atau data pengukuran yang memiliki informasi lokasi atau informasi spasial secara geografis. Nah, di mana analisis spasial itu digunakan untuk melakukan analisis terhadap data-data ini. Seperti itu teman-teman. Nah, hal yang membedakan data spasial dengan data lain itu adanya namanya informasi lokasi atau yang disebut dengan informasi spasial. Sedangkan data biasa itu data tanpa mengandung unsur lokasi atau data yang tidak memiliki atribut lokasi. Nah, analisis spasial itu sendiri itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dalam rangka mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang mungkin terdapat di antara unsur-unsur secara geografis. Dan analisis spasial ini adalah analisis statistik pada data spasial yang dilakukan dengan mempertimbangkan geografis. Seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwasannya ketika melakukan analisis spasial, perlu adanya efek spasial. Nah, efek spasial ini perlu diuji. Nah, menurut Anselin, efek spasial itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang disebut dengan dependensi spasial dan heterogenitas spasial, di mana dependensi spasial ditunjukkan dengan kemiripan sifat untuk lokasi yang saling berdekatan, sedangkan heterogenitas spasial ditunjukkan oleh perbedaan sifat di antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Misalnya, saya punya sebuah peta. Di sini misalnya ada lokasi. Misalnya di sini ada lokasi pertama, lokasi kedua, lokasi ketiga, lokasi keempat, dan lokasi kelima. Nah, analisis spasial itu bisa dilakukan ketika pada lokasi-lokasi ini itu terdapat namanya efek spasial, baik itu secara dependensi spasial ataupun heterogenitas spasial. Misalnya saya ambil sebuah kasus. Nah, kasusnya tentang tentang data curah hujan. Misalnya terjadi hujan di lokasi pertama dan terjadi hujan di lokasi kedua. Terjadi hujan di lokasi ketiga dan terjadi hujan di lokasi keempat, tapi tidak terjadi hujan di lokasi yang kelima misalnya. Nah, bisa jadi hujan yang terjadi di lokasi kedua ini dipengaruhi misalnya besar curah hujannya itu dipengaruhi oleh besar curah hujan di lokasi pertama. Begitupun dengan lokasi yang lainnya, seperti itu. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya teman-teman.
Oke, jadi biar diskusinya bisa dua arah, mungkin teman-teman yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya mungkin bisa oke. Nah, selanjutnya dalam analisis spasial kita kenal adanya namanya matriks pembobot spasial. Nah, matriks pembobot spasial itu apa sih? Nah, matriks pembobot spasial ini menjadi salah satu ciri-ciri dalam analisis spasial. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis spasial, pasti di situ ada namanya unsur pembobot. Nah, matriks pembobot itu didasarkan pada hubungan spasial antar daerah. Nah, matriks pembobot spasial ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan spasial dan menghitung koefisien autokorelasi. Nah, di mana matriks pembobot spasial ini ada dua, ada matriks pembobot spasial area dan matriks pembobot spasial titik. Nah, untuk melakukan pemilihan pembobot mana yang baik atau yang sekiranya dapat digunakan. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama kita harus melihat kondisi geografis dari suatu wilayah. Ketika mungkin wilayahnya itu memiliki persinggungan, maksudnya misalnya kita ambil contoh di DKI Jakarta ya. Misalnya di DKI Jakarta kan teman-teman tahu bahwasanya lokasi Jakarta Pusat itu juga bersinggungan dengan Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan seterusnya. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa mendekati lokasi tersebut dengan memilih pembobot spasial misalnya Queen Contiguity. Tapi kembali lagi lihat ke datanya. Nah, apakah datanya itu dalam bentuk data pengamatan titik atau data pengamatan area. Kalau misalnya teman-teman membaca publikasi BPS. Nah, di situ kalau misalnya datanya itu dalam bentuk data area, pasti kan dijelaskan bahwasanya pada setiap lokasi, misalnya kecamatan atau kabupaten, nah itu kan ada mengandung unsur datanya. Tapi kalau misalnya datanya dalam bentuk titik, misalnya dalam bentuk tempat, misalnya seperti stasiun pemantauan cuaca dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh pembobot matriks Queen Contiguity. Nah, matriks pembobot Queen Contiguity, nah itu didefinisikan. Nah, jika daerah I saling berdekatan atau berbatasan langsung dengan daerah J, maka unsur IJ diberi dengan nilai 1. Tapi jika daerah I tidak saling berdekatan dengan daerah J, maka unsur IJ diberi dengan nilai 0. Nah, dalam membentuk matriks Queen Contiguity, dalam membentuk matriks Queen Contiguity, kita definisikan dulu wilayahnya. Misalkan di sini ada lokasi kota kabupaten, ada kabupaten A, B, C, D, E. Karena Queen Contiguity ini adalah persinggungan sisi sudut, maka kita dapat melihat, kita bikin matriksnya seperti ini. Kita bikin lokasi A, B, C, D, dan E, lalu A, B, C, D, dan E. Nah, di sini kita lihat misalnya lokasi ke A dan lokasi ke A. Nah, berarti nilainya 0 dong, karena itu lokasi A dan lokasi A dan lokasi A. Lokasi A dan lokasi tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat lokasi A ke lokasi B. Nah, lokasi A dan lokasi B dia bersinggungan. Maka dari itu kita bentuk nilai pembobotnya, kita bentuk nilainya 1. Lalu kita lihat A dengan C. A dengan C tidak bersinggungan, maka kita beri nilainya 0. A dengan D, nah A dengan D dia bersinggungan, nah kita beri nilai 1, dan A dengan E dia tidak bersinggungan, maka dari itu kita beri nilai 0. Nah, itu kita lakukan, nah kita bentuk matriks Queen Contiguity-nya dari lokasi ke A sampai lokasi ke E. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan nilai transformasinya. Jadi, untuk mendapatkan nilai transformasinya, nilainya kita bagi dengan banyaknya lokasi yang berdekatan. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk pengembangan dari metode persinggungan, metode pembobot persinggungan. Salah satunya yaitu ada linear contiguity, itu menghitung dengan hanya dia wilayahnya diberi nilai ketika dia
mendapatkan saling bersinggungan secara tepi. Lalu ada rock contiguity ketika dia bersinggungan secara sisi. Lalu ada pengembangan ke bishop contiguity, lalu double linear contiguity, double rock contiguity, dan queen contiguity yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada pembobot jarak berdasarkan jarak atau kita kenal dengan namanya inverse distance. Nah, pembobot jarak ini juga sudah banyak dikembangkan seperti pembobot Kernel, lalu Gaussian dan lain-lain. Nah, ini saya ambil contoh pembobot inverse distance, di mana pembobot inverse distance itu merupakan suatu teknik interpolasi yang memperhitungkan adanya hubungan letak ruang atau jarak. Nah, di mana daerah pengamatannya ini dihitung menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Nah, bisa dirumuskan seperti ini, di mana DIJ adalah jarak antar lokasi ke I dan lokasi ke I, dan U dan V adalah koordinat bujur dan lintang. Nah, untuk membentuk elemen matriks membobot inverse distance, nah dapat kita rumuskan sebagai berikut, di mana nilai WIJ itu dihitung dengan seper DIJ, dan ketika dia dan 0 jika selainnya. Pembobot inverse distance atau menunjukkan bahwasanya ketika suatu lokasi itu semakin dekat, maka koefisien pembobotnya yang digunakan akan semakin besar. Tapi ketika jarak antar lokasinya semakin jauh, maka koefisien pembobot yang digunakan akan semakin kecil. Nah, secara logika kita bisa tahu bahwasanya ketika nilainya dekat ya teman-teman, ketika nilainya dekat, berarti dia pembaginya di sini kan akan lebih kecil. Nah, maka dari itu akan menyebabkan nilai WIJ-nya semakin besar. Nah, tapi kalau misalnya lokasinya akan semakin jauh, berarti kan jaraknya juga akan semakin lebar atau semakin jauh. Jadi pembaginya akan semakin besar, maka nilai WIJ-nya akan semakin kecil. Selanjutnya tentang autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial adalah salah satu efek pada data spasial di mana lokasi yang saling berdekatan akan cenderung memiliki kemiripan sifat yang disebabkan adanya interaksi spasial pada daerah tersebut. Misalnya terdapat autokorelasi spasial pada pengamatan curah hujan misalnya di Lowaru dan Blimbing. Nah, ketika terdapat hubungan autokorelasi spasial, maka bisa dikatakan hujan di wilayah Blimbing, nah, dia berkorelasi dengan hujan di wilayah Lowaru, seperti itu, dan cenderung memiliki kemiripan sifat. Nah, sebenarnya untuk pengujian autokorelasi spasial secara umum yang paling sering digunakan itu kita dapat melakukan pengujian dengan namanya itu indeks Morans atau Morans I. Tapi selain indeks Moran, kita juga bisa menggunakan namanya itu uji autokorelasi Geary. Nah, ini digambar adalah contoh scatter plot Morans I. Nah, di mana di scatter plot Morans I ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kuadran pertama dan kedua berarti nilainya positif ya, dan kuadran ketiga dan keempat itu bernilai negatif. Nah, ini sebagai pengetahuan teman-teman juga, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menguji apakah terdapat autokorelasi spasial menggunakan metode indeks Morans atau Morans I, di mana nilai koefisien autokorelasi Morans berkisar di antara -1 hingga +1. Nah, nilai I ini adalah sebenarnya bentuk modifikasi dari nilai korelasi persen yang diberikan dengan unsur pembobot. Nah, jadi untuk melakukan uji autokorelasi spasial, itu kita harus menentukan dulu pembobotnya apa. Nah, setelah kita menentukan pembobotnya apa, kita lakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tentang uji efek spasial. Salah satunya yaitu dengan indeks Moran. Nah,
jika nilai indeks Morans itu bernilai 0, maka diindikasikan bahwa tidak ada atau tidak terjadi autokorelasi spasial. Nah, untuk interpretasinya sama dengan korelasi. Jika nilainya negatif, berarti dia hubungannya negatif, dan jika nilainya positif maka hubungannya positif. Negatif berarti jika lokasi A meningkat, lokasi B menurun, tapi kalau misalnya positif berarti jika lokasi A meningkat, lokasi B juga akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada namanya uji autokorelasi spasial Geary. Nah, kalau misalnya indeks Moran tadi nilainya bergerak antara -1 sampai 1, tapi kalau Geary ini bergerak antara 0 sampai 2. Dan ketika nilainya 1, itu mengindikasi tidak terdapat autokorelasi spasial. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke tujuan pemodelan spasial. Nah, jadi untuk pemodelan spasial yang didasarkan dengan pendekatan area, atau itu tentang atau terjadinya efek autokorelasi. Nah, kita bisa melakukan pendekatan pemodelan seperti SAR, SEM, SDM, SARMA, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya didekatkan pada pendekatan titik atau adanya efek heterogenitas, nah kita bisa melakukan pengujian GWR, STAR, G-STAR, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali sekarang sudah dikembangkan terutama oleh teman-teman statistik analisis yang berhubungan dengan metode spasial. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan terhadap geoda. Nah, geoda itu apa sih? Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman di sini sudah pernah tahu tentang geoda ya? Atau masih belum pernah tahu sama sekali? Tapi kalau saya lihat dari pesertanya sih rata-rata teman-teman dari statistik, jadi mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah belum. Jadi Geoda ini adalah salah satu software yang digunakan untuk pemodelan spasial. Nah, Geoda ini hampir sama atau memiliki kemiripan lah dengan ArcGIS, kalau teman-teman pernah tahu ArcGIS, dengan QGIS. Nah, sebenarnya untuk ArcGIS, QGIS, Geoda ini juga tidak hanya dimanfaatkan oleh teman-teman statistika ya terutama, tapi juga sudah banyak dimanfaatkan oleh teman-teman dari Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan lain-lain. Karena software ini itu sangat multifunction gitu, apalagi jika digunakan untuk pemetaan. Geoda ini adalah software yang open source, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download software ini secara gratis di websitenya Geoda. Sorry. Oke, Geoda ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Lutz Anselin dan timnya. Nah, di mana program ini menyediakan antarmuka atau jendela yang ramah pengguna dan grafis untuk metode ISDA atau eksplorasi spasial data analytics. Di Geoda itu kita bisa melakukan berbagai macam analisa, baik itu secara grafis ataupun secara multivariat. Nah, di sini saya ambil contoh. Di sini yang dapat dilakukan dengan Geoda itu seperti spatial autocorrelation statistic for aggregate data dan basic spatial regression analysis for point dan polygon data. Nah, Geoda ini sejak dirilis pada Februari tahun 2003, itu jumlah penggunanya sudah mencapai 520.000. Nah, berarti Geoda ini salah satu software yang sebenarnya sudah cukup famous ya, yang digunakan untuk analisis data spasial.
Nah, secara desain Geoda ini karena dia sudah apa software otomatis ya, automa automatically software. Jadi lebih mudah digunakan oleh teman-teman yang memang dia tidak terlalu eh, mampu atau terlalu minim pengetahuannya di bidang perkodingan. Nah, jadi eh, lebih mudah digunakan. Dan pada versi saat ini, Geoda ini sudah menganut file dalam bentuk S3 sebagai standar untuk menyimpan informasi spasial. Mungkin bila dibandingkan dengan R, nah, R juga sering kali digunakan untuk analisis spasial, tapi secara kemudahan itu akan lebih mudah menggunakan Geoda karena Geoda itu modelnya seperti SPSS gitu teman-teman. Jadi sudah ada toolbar-nya, sudah ada menunya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih gitu apa yang ingin dilakukan. Nah, ini mencakup tentang desain dan fungsionalitas Geoda. Nah, di mana di sini pada data spasial, nah kita bisa memasukkan data dalam bentuk file titik ataupun poligon. Lalu memasukkan data dari teks. Lalu mengeluarkan data ke teks, membuat file pada bentuk polygon grid dari input teks, lalu bisa melakukan perhitungan centroid dan polygonization. Lalu dapat digunakan juga untuk melakukan transformasi data seperti log, eksponen, dan lain-lain. Lalu juga query, variabel dummy, dan seterusnya. Lalu di Geoda teman-teman juga bisa melakukan pemetaan seperti peta choropleth dan peta standar deviasi. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa melakukan pemetaan dengan menggunakan natural bricks. Nah, natural bricks itu berarti mengkategorikan, jadi data yang ada lalu dikategorikan sesuai dengan keinginan teman-teman, misalnya dikategorikan menjadi 3, 4, dan 5, lalu nanti si Geoda akan memunculkan peta pada data tersebut. Nah, dalam bentuk juga memberikan rentang-rentang nilainya. Lalu juga ada IDA yang digunakan untuk eksplorasi data seperti membuat histogram, kotak plot, plot peta, plot koordinat paralel, scatter plot 3 dimensi, dan lain-lain. Nah, lalu di sini juga ada autokorelasi spasial. Jadi terutama untuk bobot spasial, nah itu di Geoda sudah bisa menghitung atau membentuk pembobot seperti log Queen contiguity, lalu dengan menggunakan jarak, lalu dengan KNN atau K-nearest neighbors. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari Geoda. Di Geoda juga bisa melakukan analisis regresi spasial seperti melakukan pembukaan OLS dengan uji LM dan Moran's-E, lalu memungkinkan maksimum model spasial lab, dan seterusnya. Nah, ini kemarin saya dapat materi tentang how to processing data. Ketika teman-teman bingung ingin memodelkan, jadi kan kalau misalnya dosen kami bilang bahwasanya analisis pada data itu biasanya kan melihat jenis data. Jadi kita untuk menentukan analisis apa yang tepat, kita melihat sebenarnya bagaimana data itu. Kita membentuk analisis dari data, bukan metode lalu kita aplikasikan kepada data. Nah, ketika kita punya variabel, nah kita pertama ingin memodelkan misalnya tentang running OLS, misalnya kita ingin melakukan pemodelan regresi. Nah, kita lakukan pemrosesan OLS pada data kita. Nah, lalu kita cek di LM lag test dan LM error test. Kita cek signifikansinya apakah memang tidak ada yang signifikan, lalu memang keduanya signifikan, dan
hanya salah satu yang signifikan. Nah, ketika pada pengujian LM test, LM lab test dan LM error test tidak ada yang signifikan, berarti cukup kita gunakan model OLS. Dan kita tidak perlu melakukan pemodelan spatial error ataupun spatial lag model. Selanjutnya, ketika dua uji tersebut signifikan, kita bisa running ke robust LM lag test dan robust LM error test. Lalu kita cek lagi signifikansinya menggunakan robust. Nah, ketika cuma satu yang signifikan, ketika yang signifikan cuma robust LM lag-nya, berarti kita running model ke run spatial lag model. Tapi kalau misalnya yang signifikan cuma satu, itu di errornya, berarti kita running ke spatial error model. Tapi kalau misalnya dari sini keduanya signifikan, nah kita bisa gunakan metode ini. Saya consider initial model for misspecification atau spatial conceptualization methods. Nah, selanjutnya ketika hanya ada satu yang signifikan di LM lag atau LM error, berarti ya kita pilih salah satu. Di mana yang signifikan, kita running modelnya. Nah, ini saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan analisis regresi spasial di Geoda. Nah, Geoda sendiri sudah mencakup fungsionalitas regresi spasial yang terbatas. Nah, di mana diagnostik dasar untuk autokorelasi spasial heteroskedastisitas dan non-normalitas diterapkan untuk regresi kuadrat biasa. Nah, estimasi model spasial lab dan spasial error didukung dengan metode maksimum likelihood. Selain perkiraan itu sendiri, nilai prediksi dan residu dihitung dan tersedia untuk pemetaan. Nah, estimasi maksimum likelihood di Geoda membedakan dirinya dengan penggunaan algoritma yang sangat efisien dan memungkinkan estimasi model untuk kumpulan data yang sangat besar. Nah, di sini ada studi case tentang regresi spasial. Nah, di mana di sini ingin digambarkan kemampuan regresi spasial dengan replikasi spasial dan perluasan model pembunuhan yang digunakan di Baylor, DKK 2001 dan Messner dan Enselin di tahun 2024. Nah, pada studi kasus ini ingin mengkaji tentang menilai sejauh mana spesifikasi regresi klasik yang terkenal dalam literatur kriminologi sehingga kita dapat mempertimbangkan ada atau tidak secara eksplisit tentang adanya efek spasial. Nah, pada studi kasus tersebut, model tersebut menghubungkan tentang tingkat pembunuhan dan sejumlah variabel penjelas sosial ekonomi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah output dari spatial error model. Nah, dalam mendiagnosa ada tidaknya efek spasial, nah ini kita bisa lihat dari nilai heteroskedastisitas dan dependensi spasial, atau di sini digunakan nilai likelihood ratio test. Ya, mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan software Geoda. Ini sudah terlihat ya tampilan softwarenya. Oke, jadi pertama-tama sebelum teman-teman melakukan analisis dengan Geoda, nah karena di Geoda ini perlu adanya subfile, nah berarti teman-teman harus punya file SHP atau subfile dari wilayah yang dijadikan studi kasus gitu. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu SHP file. Misalnya kalau misalnya ingin melakukan studi kasus di Jawa Timur ya teman-teman harus download dulu SHP file Jaktim gitu.
Di internet sudah banyak tersedia SHP file secara gratis. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk yang berbayar, teman-teman juga bisa mendapatkan SHP file di BPS atau di pojok statistik biasanya. Nah, ini adalah tampilan dari software Gyuda. Nah, di mana di sini ada file, edit, lalu ada tools, table, map, explore, cluster, space, time, regression. Nah, regression di sini sudah ada tools khusus, lalu ada option dan helps. Nah, nah selanjutnya kita siapkan dulu file SHP-nya. Nah, ini misalnya saya gunakan wilayah DKI Jakarta. Nah, kita bisa menginput SHP filenya di sini. Lalu kita cari. Kita inputkan Provinsi DKI Jakarta SHP. Lalu Geoda akan membaca peta DKI Jakarta. Nah, ketika kita akan memasukkan variabelnya, variabel untuk analisis, nah, kita bisa klik di sini teman-teman, di table. Di bagian table lalu kita masukkan. Kalau ingin menambah variabel, nah kita klik kanan lalu kita pilih add variable. Nah, selanjutnya variabel apa yang ingin dimasukkan. Ini namanya. Sebelumnya saya akan menunjukkan data. Nah, ini adalah data tentang kondisi ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, di mana Provinsi DKI Jakarta itu terdiri dari 6 kabupaten kota, yaitu ada Kepulauan Seribu, ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Nah, ini diambil pada tahun 2021, di mana di sini terdapat 4 variabel, yaitu ada percentage of penduduk miskin, lalu ada percentage TPT atau tingkat pengangguran terbuka, lalu ada pengeluaran per kapita per bulan dan IPM atau indeks pembangunan manusia. Nah, dari data-data ini akan saya masukkan ke Geoda. Nah, karena salah satu kekurangan Geoda itu belum mengakomodir. Jadi kalau misalnya di SPSS ketika kita copy data lalu kita paste itu kan bisa di SPSS, tapi di Geoda itu dia belum bisa. Jadi kita harus uh, ketikkan datanya di jendela tadi yang ada variabel. Jadi kita identifikasikan dulu variabel-variabel yang ingin dimasukkan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ada yang variabel kosong ini saya hapus dulu. Kita delete variabel. Kita delete. Saya akan memasukkan variabel. Nah, di sini bisa dimasukkan namanya. Sebentar, saya izin stop screen dulu ya. Saya siapkan dulu variabelnya karena nggak bisa diklik.
Nah, jadi saya ambil contoh seperti ini teman-teman. Misalnya kita ingin memasukkan persentase penduduk miskin. Nah, ini saya masukkan penduduk miskin, lalu kita pilih type-nya apa. Apakah dia bilangan real, integer, atau string. Nah, karena dia bilangan real, ini saya masukkan, saya pilih bilangan real, lalu insert before. Nah, ingin dimasukkan di sebelah mana? Saya pilih after last variable, supaya nanti dia munculnya di variabel yang paling terakhir. Lalu ini memilih banyaknya angkanya berapa, lalu di sini memilih banyaknya desimal. Nah, desimalnya saya pilih 2. Lalu kita add ke variabelnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan ke data yang kita punya tadi. Kalau di Geoda itu membaca koma itu dengan titik ya. Jadi jangan sampai salah. Hmm. Lalu saya tambahkan lagi untuk variabel selanjutnya. Kita pilih add variabel. Name-nya dengan decimal base 2. Oh, iya. Oke, saya ambil contoh 3 variabel dulu. Oke, saya ambil contoh 3 variabel dulu. Nah, pertama kita bisa melakukan pemetaan. Nah, kita ingin lihat nih. Nah, PM ini persentase penduduk miskin, TPT ini tingkat pengangguran terbuka, dan IPM ini adalah indeks pembangunan manusia. Nah, kita ingin melakukan pemetaan. Nah, kita bisa klik map. Nah, di sini ada beberapa pilihan.
ada bisa kita gunakan natural breaks, lalu ada equal interval, lalu ada custom. Nah, custom ini bisa digunakan ketika misalnya sudah ada studi literatur yang ada misalnya tingkat pengangguran terbuka itu sudah ada studi studi literaturnya. Kalau misalnya rentang sekian sampai rentang sekian itu termasuk rendah, rentang sekian sampai rentang sekian itu apa? Sedang, rentang sekian sampai rentang sekian itu tinggi. Nah, itu bisa teman-teman custom di sini. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, ini kita bisa pakai natural bricks. Nah, ini tinggal teman-teman pilih. Nah, ini ingin dibagi menjadi berapa kategori, apakah 2, 3, atau 4. Nah, saya ambil contoh, misalnya saya ingin bagi menjadi 3 kategori. Nah, sepertinya ketika kita bagi menjadi 3 kategori, Geoda nanti juga akan memberikan rentang-rentang nilainya. Jadi itu hampir sama kalau misalnya kita mengklasifikasikan yang menggunakan standar deviasi itu. Kalau misalnya kita bikin 3 kategori yang pakai standar deviasi itu hasilnya hampir sama dengan Geoda. Jadi kita kategorikan. Nah, lalu yang mau dipetakan itu apa? Nah, kita pilih variabelnya. Misalnya variabelnya itu eh, tentang persentase penduduk miskin. Nah, kita bisa klik OK. Nah, lalu di peta kita ini ada hasil pemetaan. Hasil pemetaan. Nah, ini adalah pemetaan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Jakarta yang dibagi menjadi 3 kategori. Di mana kategori pertama itu persentasenya itu kurang dari 2,240%. Nah, di sini terdapat 4 kabupaten kota yang nilainya kurang dari 7,240%. Nah, nih, kalau kita klik di jendela yang tabel tadi, dia akan muncul. Tapi karena di sini nggak bisa, ini ya nggak bisa di share screen. Nah, selanjutnya di kategori kedua yang diberi nilai orange lah, itu dia berada pada rentang 7,240 sampai 15,060%. Dan yang beri warna agak tua atau orange tua ini dia lebih dari atau sama dengan 15,060%. Nah, ini terdapat satu kabupaten kota, dan yang tadi pada rentang 7,24% sekian sampai 15% itu juga ada satu kabupaten kota. Nah, kalau ingin melakukan, misalnya saya nggak suka warnanya pakai orange, itu juga bisa juga. Nah, ini tinggal kita klik kanan. Nah, ini misalnya diganti, itu bisa. Saya juga nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri untuk lebih. Nah, selain variabel penduduk miskin, nah kita juga bisa melakukan eksplorasi di variabel yang lainnya. Misalnya kita pakai berapa ya? Oke, kita pakai 2 lah sebagai contoh. Nah, misalnya di tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita pakai 2 kategori. Jadi, percentage of tingkat pengangguran terbuka ini ketika nilai presentasinya kurang dari 9% itu terdapat 4 kabupaten kota, dan yang lebih dari 9,060% ini ada 2 kabupaten kota. Nah, ini banyak sekali yang dapat kita ekspor sebenarnya. Nah, ini juga ada eksplorasi kalau misalnya
ingin dalam bentuk histogram, lalu ada dalam bentuk box plot, lalu ada dalam bentuk scatter. Banyak teman-teman. Jadi memang spasial ini menarik karena memang karena ada bentuk visualisasinya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba meregresikan ketiga variabel ini. Saya asumsikan indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh percentage penduduk miskin dan percentage tingkat pengangguran terbuka. Meskipun dengan catatan banyak juga variabel di luar itu yang mempengaruhi IPM, si IPM. Nah, ketika kita ingin melakukan analisis regresi spasial dengan dioda, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi pembobot spasial apa yang akan kita gunakan. Kita bikin pembobotnya di Wix Manager. Di Wix Manager ini, nah, kita bisa klik create. Nah, karena DKI Jakarta ini lokasinya cenderung stangkup ya, cenderung sesuatu yang stangkup. Nah, maka saya akan gunakan Queen Contiguity. Nah, saya akan gunakan Queen Contiguity. Saya pilih Queen Contiguity. Nah, tapi selain Queen Contiguity, di sini teman-teman juga bisa pakai ROC, lalu bisa pakai pembobot jarak. Nah, ini bisa didefinisikan juga. Ini bisa apa? Teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan distance bench. Nah, ini bisa tentukan jaraknya berapa distance bench-nya. Lalu bisa digunakan KNN di sini dan ada pembobot kernel. Tapi saya gunakan pembobot area. Lalu saya create. Nah, setelah di-create Geoda akan mengidentifikasi pembobot yang tadi itu disimpan dalam bentuk file gal. Nah, ini kita klik save. Nah, di sini sebelumnya sudah ada file gal-nya sebenarnya, tapi ini saya replace saja. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa gunakan. Oh iya, sebelum ke OLS, nah kita perlu melakukan pengujian spasial, efek spasial dulu. Sebentar saya stop sharing karena di sini nah di menu space, nah ini ada univariate local occurrence I. Ini saya pilih IPM, oke. Ini ditampilkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk cluster, muran? Nah, saya pilih semuanya. Dia ternyata, nah ini kalau misalnya dilihat dari peta Lisa. Nah ternyata kalau ditinjau dari variabel IPM, nah, tidak ada yang signifikan. Jadi tidak ada efek spasial. Lalu ada cluster. Oke. Kalau dilihat dari scatternya, nah kalau dilihat dari nilai scatternya, ini dia kan hampir nol ya, hampir nol. Jadi kayaknya pun hampir mendekati nol nilainya. Tapi teman-teman juga bisa melakukan pengujian di variabel yang lain. Di
variabel yang lain. Kalau misalnya saya uji, ini juga sama. Nah, setelah melakukan uji efek spasial itu, jika memang terdapat efek spasial, nah itu kita bisa lakukan pengujian. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada, nah di menu regresi itu bisa diklik. Oke, di menu regresi. Nah, ini dependent variable, misalnya dependent variable saya tadi IPM. Lalu variabelnya kita masukkan. Oke. Kita masukkan. Nah, lalu di sini sudah disimpan pembobot kita tadi dengan Wix file. Ini kita cetak. Kita cetak. Nah, lalu ingin membentuk model apa? Apakah model spatial lag atau spatial error? Kan kita belum tahu ya. Maka dari itu kita pilih di modelnya klasik, lalu kita running. Dan Geoda akan memberikan hasilnya seperti ini, hasil dari running model regression. Ini hasilnya dari OLS. Nah, dan ini koefisiennya, koefisien korelasinya negatif. Nah, di sini kita bisa juga, nah ini dimunculkan karena tadi sudah, ini kalau misalnya, kalau tadi kan kita melakukan pengujian indeks Moran kan dalam bentuk peta ya. Kalau ini sudah ada nilai value-nya. Lalu ini bisa dilihat di ini apa namanya Jaguebera, lalu di sini ada Bruce Pagan, sudah ada Conquer test untuk di pengujian heteroskedastisitas, dan untuk autokorelasi kita bisa lihat nih di Morans ini. Nah, ini nilai signifikansinya atau nilai nilai p-value. Ini nilai p-value-nya. Tinggal kita bandingkan dengan alfa yang diinginkan. Sangat tinggi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena saya inginnya kita bisa diskusi bareng karena saya rasa teman-teman yang hadir di sini pasti sudah jauh lebih paham atau lebih mengerti atau sudah lebih banyak mengkaji tentang analisis spasial. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke, terima kasih atas laporannya Mbak Linda. Kita tuh tadi benar-benar komplit banget ya dari teorinya, terus ada apa namanya, terus pengenalan softwarenya, terus sampai juga kita apa namanya praktek daripada penggunaan software Geoda. Memang benar banget ya tadi dibilang. Jadi apa namanya software Geoda ini banyak banget digunain, nggak cuma dari kita statistisi tapi juga teman-teman kita di pertanian, teman-teman kita di teknik, teman-teman kita di mungkin di perikanan atau di manapun lah. Karena kan memang apa namanya data sekarang itu makin kompleks gitu ya, nggak cuma menganalisis satu wilayah atau satu tempat gitu, tapi juga harus diperhitungkan adanya efek spasial di berbagai wilayah kayak itu. Oke. Oh, ini mungkin ada pertanyaan dari saudara Armando. Ya, benar saudara Armando.
mungkin pertanyaannya itu ada, mungkin aku nggak apa-apa ya Mbak, aku yang bacain. Jadi ada pertanyaan, apakah ada tahap preprocessing save file, seperti misalnya mengecek missing value dari koordinat atau pencilan dan lain-lain di dalam software Geoda. Nah, kalau ada itu seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi mungkin saya serahkan langsung ke Mbak Pinda mungkin, atau untuk mungkin menjelaskan atau dari sepengetahuan dari Mbak Linda. Terima kasih. Mohon maaf Mas, bisa diulang gimana tadi? Soalnya Jadi di saya pertanyaannya, suaranya agak kecil. oh, jadi pertanyaannya, apakah ada tahap pre-processing save file? Jadi di SHP-nya Mbak, sebelum di apa istilahnya itu, mungkin di input ke softwarenya gitu ya. Saya kayak mengecek ke titik koordinatnya, terus pencilannya dan lain-lain di software Geoda itu sendiri. Kalau ada itu mungkin tahapnya seperti apa gitu. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Rina. Jadi untuk kebetulan saya dapat SHP filenya itu kan dari salah satu website di internet. Nah, dari situ bentuknya RAR. Sebenarnya di file tersebut itu isinya tidak hanya SHP ya teman-teman. Itu banyak. Coba saya tunjukkan filenya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi komponennya banyak. Nah, ketika saya waktu itu pernah ya mencoba untuk memasukkan apa file SHP. Nah, file SHP waktu itu ada apa file SHP Jawa Timur waktu itu, tapi saya dapatnya cuma satu file dengan .shp ini saya masukkan itu di Geoda nggak bisa membaca, tidak mau. Jadi saya rasa file-file yang dalam satu folder ini itu saling berkaitan. Nah, ada salah satu website yang dia menyediakan banyak sekali file SHP, baik itu tentang RBI, maksudnya kayak Republik Indonesia, lalu uh, per provinsi, per kecamatan. Jadi di misalnya di dalam misalnya di kota Surabaya misalnya SHP kota Surabaya misalnya gitu. Nah di situ sudah ada kayak komponen kecamatan-kecamatannya seperti itu. Dan itu juga disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman analisis. Misalnya teman-teman ingin melakukan analisis terhadap uh, misalnya di Kota Nganjuk lah, anggap saja seperti itu di Kota Nganjuk atau Kota Malang. Berarti teman-teman file SHP-nya ya Kota Malang, jangan Jawa Timur gitu. Karena teman-teman di situ ingin melakukan analisis di masing-masing kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Malang. Sebenarnya manfaat pemetaan ini juga banyak sekali. Kalau misalnya kita menemui banyak kasus, misalnya tentang baik itu tentang persebaran tidak hanya ini ya persebaran sosial ekonomi tapi baik itu kesehatan atau apa terus butuh di treatment. Nah, kira-kira juga kita bisa gunakan pemetaan ini. Jadi kalau untuk download SHP ini nggak bisa, maksudnya memang di website itu sudah dalam bentuk satu folder RAR yang isinya seperti inilah kurang lebih. Mungkin itu Mas Agus bisa dimengerti ya. Ya, oke. Mungkin udah ya cukup lengkap ya. Maksudnya emang benar banget sih. Emang tadi yang dibilang sama Mbak Rinda itu, jadi file SHP biasanya kita kan pasti kita cari di internet dulu, terus nah biasanya file SHP itu ada kayak file ikutannya gitu, kayak jadi mungkin untuk membentuk peta atau mapnya itu, jadi file-file di sana itu saling berkaitan gitu untuk mengambil mungkin kayak jadi kan tadi banyak ya ada yang di list yang dikasih lihat sama Mbak Linda gitu, ada apa namanya itu file JPG apalah itu pokoknya. Nah itu kalau kita cuma load file SHP-nya doang, tapi mungkin di dalam foldernya itu nggak ada file-file yang lain itu, jadi dia kayak kebingungan, mungkin kayak yang dialami Mas Armando tadi ya, itu di chat kayak dia ngasih lihat tuh ada Error. apa namanya ya error Iya. kayak gitu jadinya, karena SHP-nya tadi itu nggak komplit gitu atau nggak lengkap
file-file yang dibutuhkan untuk load map-nya tadi. Mungkin seperti itu, Mas Armando mungkin ada tanggapan atau feedback mungkin. Boleh langsung mic aja, kalau di soundcam juga lebih bagus, atau mau via chat juga apa-apa. Oke, mungkin aman ya. Oke, kalau itu mungkin dari peserta yang lain atau teman-teman yang lain yang pengen bertanya, atau bisa via chat atau boleh juga langsung on mic aja, atau mungkin boleh raise hand juga. Jadi kita akan langsung pasti langsung persilahkan. Oke. Sini ada lagi pertanyaan dari saudara Alfiandi. Nah, di sini saudara Alfiandi bertanya, apakah kita bisa membuat file SHP di Geoda? Jadi tidak hanya membukanya tapi membuat. Oke, paham. Ya. Jadi seperti itu Mbak Rinda, pertanyaannya apakah kita di Geoda ini membuat file SHP, tapi bukan hanya membukanya. Mungkin dari Mbak Rinda bisa menjelaskan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk di Geoda ini kita nggak bisa bikin SHP ya, tapi Geoda ini hanya aplikasi yang digunakan untuk analisis. Maka dari itu untuk data dan SHP file itu wajib kita siapkan terlebih dahulu. Jadi Geoda ini hanya salah satu tools analisis lah, istilahnya seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya membuat SHP. Jadi SHP file itu disiapkan terlebih dahulu. Tapi ada memang lembaga yang bisa menyediakan file dalam bentuk SHP. Kita bisa beli. Kalau misalnya memang itu tidak ada di publikasi atau tidak bisa di-download lah, ibaratnya seperti itu. Nah, kita bisa request ke BPS salah satunya. Tapi ada yang berbayar, ada yang enggak. Waktu itu saya juga pernah membaca, memang ada biayanya kalau misalnya kita mau request ke BPS. Nah, itu mulai dari 15.000. Sepengetahuan saya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya Mas Alfiandi. Jadi emang mungkin karena dari sifat software Geoda itu sendiri yang open source gitu, jadi memang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan analisis spasial gitu. Jadi kalau memang karena memang kita sebagai data menganalisis data kan kita perlunya ya menganalisis, jarang kita perlu membuat, kalau dari awal pasti bakal lama gitu ya. Jadi biasa kita cari file yang sudah ada, terus kita load gitu ke dalam software, baru kita analisis. Tapi memang itu tadi itulah kita bisa minta ke lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas atau kemampuan untuk menyediakan data-data tersebut, karena memang software-software yang digunakan untuk membuat file itu pun ya software-software yang berbayar, kayak misalnya mungkin ArcGIS kayak gitu. Mungkin dari Mas Fiandi ada tanggapan atau feedback? Oke, mungkin cukup jelas ya. Mungkin hanya dari teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung saja di kontaknya, atau boleh send, boleh juga diketik ke chat gitu ya, misalnya ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas itu.
untuk program MSc ini rencananya akan diagendakan secara rutin ya, Mas Agus ya? Iya, jadi Oke. kan memang dari apa namanya? Ya ini kita bersama buat apa sih namanya? Eh, Bukan terobosan sih, mungkin kayak ya supaya teman-teman dari baik itu statistisi maupun di luar statistisi juga uh, bisa menambah ilmu-ilmunya gitu. Jadi karena software statistika itu memang banyak banget gitu ya. Jadi ini kita usahakan diadakan menggunakan Iya. gitu. Ya kayaknya juga Banyak apa namanya memang tidak cukup ya kalau memang kalau cuma dijelaskan dalam satu kali pertemuan sebenarnya ya karena juga masih banyak sekali yang bisa kita ekspor sebenarnya. Nah ini juga pesan juga buat teman-teman yang sudah ada di sini mungkin nanti uh, tetap dijaga semangatnya sebagai penggiat literasi sekalipun saya tahu di sini juga pesertanya sudah banyak-banyak yang lebih hebat lah ya yang lebih mumpuni sebenarnya. Nah, tapi tidak ada salahnya lah kita mengingat lalu apa namanya mengulang kembali lah ilmu yang sudah kita punya. Apalagi di bulan puasa luar biasa semangatnya. Nanti juga bisa hadir ya Mas ya. Mungkin di next season kita MSA bisa join kembali dan meluangkan waktunya. ya, Dan bisa mengajak teman-temannya yang lain karena program MSA ini universal ya Mas, maksudnya bebas dari kalangan manapun ya. ya, Makanya yang betul, punya kemauan ingin belajar dan bersilaturahmi seperti itu. ya, betul banget Pak. Jadi nanti pasti kita apa namanya? Ya kita usahakan supaya mungkin banyaklah sharing-sharing seperti itu. Karena kan memang uh, kalau nggak ada kayak ini ya nggak ada ilmu yang nambah gitu. Oh ini ada pertanyaan juga Mak, dari Mas Agus Rozi. Jadi izin bertanya, mungkin kelebihan apa yang bisa ditangkap dari software Geoda sendiri daripada RStudio karena selama ini mungkin Mas Agus Rozi lebih banyak menggunakan RStudio dalam mengolah data spasial gitu. Uh, Ya, jadi mungkin di sini Mas Agus Rozi ini udah banyak banget ya pengalaman jadi mengolah data spasial R. Terus sekarang ini ada software baru Geoda gitu ya. Jadi mungkin Hmm. kelebihannya apa? Mungkin saya akan langsung aja ke Mbak Rina. Oke, jadi ini penting saya sampaikan bahwasanya memang tidak semua orang itu paham tentang bahasa pemrograman seperti itu. Apalagi seperti R ya, yang memang dia selain pemrograman dia juga butuh ketelitian dalam penggunaannya. Nah, mungkin memang salah satu yang bisa menjadi uh, kelebihan Geoda atau teman-teman bisa memanfaatkan Geoda karena Geoda ini sifatnya sudah otomasi software gitu dan penggunaannya itu cukup mudah hampir sama dengan ya seperti teman-teman menggunakan SPSS lah ya. Baik bagi orang awam pun saya rasa lebih mudah gitu untuk lebih mudah untuk mempelajarinya dibandingkan kita harus menggunakan bahasa pemrograman. Tapi memang tidak bisa disamakan antara si Geoda dengan R karena memang kemampuan R terutama untuk ini ya untuk mencakup big data dan lain-lain pasti akan lebih memilih R lah ya. Tapi memang ini salah satu alternatif lah. Geoda ini salah satu alternatif yang bisa memudahkan teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan analisis spasial gitu, terutama spasial-spasial yang sederhana. Tapi kalau yang memang pengembangan, contohnya kayak GW, GWRLR atau GWR puasa, nah seperti itu memang mungkin tidak cukup, tidak bisa diakomodir dengan Geoda. Tapi teman-teman juga butuh kolaborasi dengan software R. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, benar banget benar Rina. Walaupun memang sifatnya R dan apa namanya Geoda tadi ini sama-sama aplikasi sumber terbuka gitu ya. Jadi sama-sama saya download secara gratis, kita penggunaannya gratis. Oh ya, sama-sama Mas Agus Rozi. Walaupun sama-sama gratis, mungkin memang setiap software itu punya kelebihannya dan kekurangannya itu sendiri. Jadi ya kelebihannya Geoda ini ya uh, apa, uh,
pengalaman daripada penggunaannya itu lebih mudah gitu dibandingkan dengan R yang kita harus mempelajari bahasa baru lah istilahnya untuk kita memberikan perintah ke daripada komputer kita untuk menganalisis data seperti itu. Mungkin kalau memang teman-teman yang lain kan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic atau boleh juga langsung diketik di chat kalau misalnya bermasalah di jaringannya. Oke, mungkin teman-teman kalau emang nggak ada yang mau disampaikan lagi atau nggak ada yang mau, aku harap sih teman-teman di sini bisa nambah ilmu ya, terutama jadi kalau yang belum tahu, oh ya apa namanya istilahnya buat yang belum tahu apa namanya ini ada loh software kayak ini bisa lo dipakai untuk analisis spasial. Mungkin teman-teman yang dulu nggak tahu apa sih itu analisis spasial. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Agus Rosi. Jadi pertanyaannya itu, apakah dalam geoda kita bisa memanipulasi data pada SHP? Nah, dalam konteks ini seperti melakukan eliminasi terhadap suatu wilayah. Wah, menarik ya. Jadi misalnya kita punya file SHP satu Indonesia gitu punya, tapi kita cuma pengen ambil provinsi misalnya Bali gitu. Jadi kan gimana nih caranya? Kan seperti itu ya maksudnya. Mungkin saya langsung aja ke Mbak Rinda kalau misalnya. Oke, sebenarnya kalau di Geoda sendiri itu kan sudah didefinisikan ya untuk wilayah-wilayahnya. Nah, kalau misalnya eliminasi terhadap suatu wilayah, berarti di situ kalau misalnya kita nggak memberikan nilai, berarti Geoda akan membaca nilainya 0. Dan menurut saya itu tidak bisa ya. Beda lagi kalau misalnya kita request ke BPS, misalnya saya butuh dibikinkan file, misalnya tentang di Provinsi DKI Jakarta, tapi tanpa Kepulauan Seribu gitu ya, karena memang kalau untuk menggunakan apa namanya, mungkin ada penelitian yang memang dia tidak ada datanya atau seperti apa gitu, tapi kita tidak butuh lah, intinya tidak dipakai lah. Nah itu kita bisa. Tapi kalau di Geoda sendiri kita tidak bisa karena Geoda ketika kita tidak memberikan nilai, nah itu juga si softwarenya akan membaca nilainya itu 0. Seperti itu Mas. Nilainya akan dibaca 0. Oke. Jadi intinya Geoda itu dia hanya ini, kalau sudah ada intinya kalau file SHP-nya sudah ready, ada file SHP-nya, kita tinggal memasukkan gitu. Jadi sudah file SHP yang siap untuk kita olah, yang file yang ready, terus langsung kita inputkan variabel. Tapi memang kalau misalnya dibandingkan ArcGIS, itu memang ArcGIS juga lebih ini ya, maksudnya lebih kompatibel lagi. Biasanya juga bisa digunakan rigging dan lain-lain itu kalau misalnya di ArcGIS itu bisa untuk apa interpolasi spasial juga. Tapi ya salah satu kekurangan Geoda itu sih karena setiap kita memasukkan data itu kita harus ngetik secara manual, tidak di copy paste, tidak bisa di copy paste. Tapi semoga nanti ke depan untuk pengembangan softwarenya itu sudah lebih baik lagi lah. Seperti itu Mas.
Oke, mungkin jelas ya Mas. Memang apa namanya? Ya kayak itu tadi. Mungkin sama seperti tanya sebetulnya Yadi ya. Jadi kita nggak bisa membuat apa namanya? Petanya, kita tidak bisa manipulasi shape filenya, dan kita bisa ya kita menggunakan apa namanya? Melakukan input, saya masukkan input file SAP-nya dan melakukan analisis dari variabel-variabel yang kita punya. Gitu. Mungkin karena sesuai juga dengan teori atau materi yang diberikan tadi, jadi memang Geoda ini banyak digunakan untuk SDA atau exploratory spatial data analysis. Jadi memang untuk mengeksplor apa namanya data yang kita miliki gitu, atau memberikan gambaran awal dari data-data yang dimiliki secara spasial. Jadi di Geoda itu bisa dibuat visualisasinya maupun juga analisis-analisis sederhana. Mungkin seperti itu Mas Gus Rumsi. Mungkin ada tanggapan atau feedback? Oh ya, bagaimana kalau menggabungkan dua file SHP dalam Geoda? Feedbacknya seperti itu ya Pak. Kalau menggabungkan dua file SHP, mungkin Mbak Rina mungkin pernah atau seperti apa? Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak. Kalau saya belum pernah sih, tapi kayaknya tidak bisa. Kita hanya bisa pakai satu file SHP. Karena nanti kalau misalnya eh, kita ingin menganalisis dengan misalnya dengan wilayah lain, misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah misalnya ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, nanti kita dianalisis sendiri. Tapi kalau misalnya digabungkan menjadi satu, nah itu berarti kita cari subfile-nya ada atau enggak. Kalau memang enggak ada ya kita request gitu untuk pembelian seperti itu, Mas. Jadi intinya kalau memang eh, kan memang juga terbatas ya website yang menyediakan file SHP secara gratis itu memang sifatnya terbatas. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membeli si subfile itu. Salah satunya penyedianya seperti PPS. Nah, harganya mulai dari 15.000. Itu tergantung dengan peta apa yang ingin kita minta. Tapi kalau misalnya seperti dua wilayah itu ingin digabungkan jadi satu, ya berarti kita request gitu, beli aja gitu. Karena juga untuk dapat apa subfile-nya si SHP ini memang penyedianya juga eh, website-website tertentu aja gitu. Itu begitu Mas. Mungkin lebih kompleks di R ya memang. Tapi nggak tahu mungkin kalau misalnya alternatif lain bisa dicoba di R mungkin bisa atau enggak kalau misalnya kita punya dua file SHP. Ya, sama-sama. Ya, mungkin seperti ya Mas ya. Memang kan ya kembali lagi ke kelemahan apa software bersifat open source gitu. Nggak susah kita buat istilahnya uh, improvisasi untuk melakukan beberapa save file gitu. Termasuk juga nanti input datanya seperti itu kan. Karena memang shape file ini kadang satu orang yang buat shape file ini bisa beda-beda gitu Mas. Jadi ada yang buat misalnya kita jalannya, ada yang buat kita sungainya. Jadi ya kalau apa namanya tidak sesuai dengan apa namanya, satu orang dengan yang lain misalnya penyekalaannya atau penentuan titiknya ya jadi pastinya berbeda. Jadi lebih baik ya itu tadi saat kita request mau minta kita ukuran apa gitu atau misalnya kita di provinsi mana gitu PPS jadi kita dapat apa namanya shape file atau peta yang sesuai dengan keperluan analisis kita gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung on mic boleh, atau kalau misalnya apa namanya kalau misalnya lagi gangguan gitu bisa langsung diketik di chat juga boleh.
Cukup kayaknya Mas Agus. Ada lagi nih. Oh ya, Oh, ada lagi. oke. Oh, Agus lagi. Oh ya, Semangat semangat ini ya, Mas saya Agus. aja, langsung saya jawab aja. Oh ya, Kalau ini boleh. tuh ada, jadi gini, izin bertanya lagi, apakah bisa membentuk kontur dalam geoda? Misalnya penampakan muka bumi secara 3D. Nah, kalau ini tuh pernah dosen kami memberikan contoh waktu kita kuliah di analisis spasial ya Mas ya. Itu ada aplikasi, tapi saya lupa namanya. Yang bisa bergerak itu apa ya? Tapi saya lupa namanya. Nanti coba ya saya cari-cari informasi lagi. Karena kalau eh, kayaknya di Geoda itu dia belum bisa. Di Geoda itu kayaknya belum bisa. Karena dia fokusnya sebenarnya ke yang pertama itu dia fokus ke eksplorasi di peta. Lalu yang kedua itu dia intinya memberikan kemudahan lah untuk ya, pengguna. Iya kayaknya di ArcGIS mungkin ya. Di ArcGIS kayaknya. Tapi ada juga yang waktu itu dan kami bilang kayak eh, dia itu jadi bergerak malah lebih bergerak gitu petanya. Jadi menarik ya kalau misalnya kita mau belajar spasial itu banyak sekali yang sebenarnya bisa dieksplor gitu dan menghasilkan. Karena memang di pemerintahan pun banyak sekarang yang mulai memanfaatkan spasial itu sendiri gitu. Jadi kalau ada teman saya bilang itu orangnya juga ada di sini tuh apa sebenarnya statistika itu nggak cuma survei tok gitu. Orang program studi lain, orang-orang dari jurusan lain ataupun orang-orang yang bukan dari orang statistika lah ya, itu taunya bahwa statistika itu cuma survei gitu. Statistika itu survei, padahal di statistik itu tidak hanya survei gitu. Banyak sekali mulai dikembangkan. Salah satunya selain sekarang yang sedang eksis itu di data scientist, di pemrograman big data gitu. Nah, gak kalah eksisnya juga sebenarnya spasial karena banyak sekali pemanfaatannya. Karena kalau misalnya kita memanfaatkan spasial, apalagi kalau misalnya uh, di ini ya di seperti kita di perencanaan pembangunan atau di mana-mana. Nah, kalau di spasial tuh jelas terpetakan gitu loh. Ini wilayah ini masuk ke dalam kategori apa, dalam kategori apa. Misalnya kita ingin lihat kalau kemarin ada di salah satu penelitian teman saya seperti tentang stunting. Oh, ternyata di setiap wilayah itu memberikan efek efeknya berbeda seperti itu. Tidak pengaruhnya berbeda. Mungkin kalau ingin belajar spasial sih tidak cukup, saya rasa tidak cukup di satu pertemuan saja. Tapi nanti kita bisa mungkin akan belajar bareng-bareng dengan pemateri yang lain. Misalnya teman-teman punya topik yang ingin diangkat, misalnya tentang interpolasi atau apa, mungkin bisa request ya ke Hima pasti. Mumpung ada apa Kabit PSDM-nya supaya bisa menyediakan atau bisa memfasilitasi lah minimal memfasilitasi teman-teman lah jika ingin berdiskusi gitu dan harapannya juga apa ilmu yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan dengan baik bisa bermanfaat itu baik itu di apa terutama di masyarakat seperti itu. Ya, benar banget ya Mbak Linda ya. Mm-mm. Eh, Ya itulah mungkin buat teman-teman yang pengen misalnya eh, untuk mau beli software education bulan depan tuh mau request apa gitu kita mungkin teman-teman di sini ada yang tahunya dari IG story temannya atau dari mana gitu kita dari Himapasti RPIG namanya Himapasti UB bisa di follow aja bisa langsung di DM Kak mau di software bulan depan materinya ini dong gitu atau Kak aku ngerti tentang ini boleh dibahas nggak itu bisa kita jadikan masukan buat materi-materi selanjutnya itu. kalau kalau perlu nggak usah MSE bikin WSE weekly. Soalnya Ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman dari statistika yang mumpuni gitu loh menurut saya, yang lebih mumpuni daripada saya untuk belajar software, punya keahlian ya, masing-masing. ya nanti kita Ya mungkin pertimbangkan. iya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kurang lebihnya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman penggiat literasi yang sudah menyempatkan waktunya di bulan suci Ramadan, masih mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan di siang hari ini yang insya Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga bisa menjadikan apa tali silaturahmi di antara kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderasi. Oke gitu ya teman-teman, mungkin kalau emang udah nggak ada lagi, memang benar sih spasial ini banyak banget dipakai ya. Kemarin juga aku punya teman dari teknik elektro yang dia kerja di PLN, ternyata dia kerjanya pakai ArcGIS juga gitu. Jadi katanya itu dipakai buat pemetaan kalau nggak salah. Jadi kita kalau listrik di sini kan pakai tiang listrik ya, jadi kabel-kabelnya itu, nah itu pemetaannya juga pakai ArcGIS gitu. Jadi kemana daerah-daerah yang belum punya akses listrik gitu, jadi kabelnya ini harus dibawa kemana kayak gitu. Jadi emang masih banyak banget pemanfaatan daripada software khususnya analisis spasial ini, baik itu di statistika maupun di luar bidang statistika itu sendiri. Nah, mungkin karena memang ini kita udah selama 1,5 jam, kurang lebih 1,5 jam kita udah berdiskusi dan mendengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Mungkin emang benar banget nggak cukup ya untuk cuma sebentar-sebentar. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, boleh bisa langsung aja di Hima Pasti UB, itu bisa di follow, bisa di DM. Itu insya Allah kalau misalnya nggak ada kendala atau sesuatu hal yang perlu kita urus, kita pasti berusaha respon ke teman-teman semua. Mungkin dari aku cukup itu aja. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya hadir dan kita diskusi dan belajar bersama ini di acara Monkey Software Education. Aku selaku moderator, saya juga dari Hima Pasti Universitas Brawijaya periode 2022-2023 ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata aku tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.